Markus pasal yang keempat ayat 1-20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Shalom, selamat pagi smart people. Kembali lagi dengan saya Ferdi ya. Dan kali ini kita ketemu lagi di konten Jesus Call. Jesus Call ya. Dan sebelumnya saya mau ngucapin selamat tahun baru. Dan seperti yang kita tahu, ini adalah awal yang baru bagi kita semua untuk memulai tahun yang baru. Kita sudah melewati tahun 2024 dengan sedemikian rupa. Dan inilah kita akan menyongsong dan kita akan mengalami hal-hal baru sekali lagi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oke, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema ya, yang akan kita pelajari sama-sama dalam 4 minggu ke depan, yaitu tema yang akan saya bawakan adalah
pohon di dalam kehidupan. Pohon di dalam kehidupan. Kenapa saya menyampaikan tema ini? Karena saya melihat ada sebuah keunikan, terutama dalam firman Tuhan. Sangat sering kali kita dengar bahwa banyak sekali hal-hal yang disangkut pautkan dengan tumbuh-tumbuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Kenapa harus digambarkan dari sebuah tumbuhan? Nah, disitulah saya mempelajari dan saya menerka bahwa memang ada saling keterpautan antara kehidupan dan gambaran dari pohon. Seperti yang kita tahu, di pohon itu ada beberapa bagian, ya Bapak Ibu Saudara. Ada akar, Kita tahu pohon juga memiliki batang, pohon memiliki dahan dan ranting, dan juga ada pohon yang menghasilkan buah. Dan 4 tahap inilah yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara untuk 4 minggu ke depan. Dan untuk pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal akar. Apa sih keterkaitan antara akar dengan kehidupan kita? Baru saja kita membaca sama-sama di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Dan seperti yang Bapak Ibu tadi baca, di situ dijelaskan bahwa Yesus sedang mengajar. Sedang mengajar banyak orang di tepi danau. Dan uniknya apa yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang mendengar dia ini, itu tidak disampaikan secara langsung, Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang tersebut. Dan perumpamaan tersebut berbentuk benih. Dan seperti yang kita baca dalam perikopnya tertulis perumpamaan tentang penabur benih. Jadi seperti yang kita baca tadi, ada seorang yang menaburkan benih. Seperti yang kita tahu, kenapa benih? Kenapa benih? Keterkaitannya apa dengan akar? Bapak Ibu Saudara, tumbuhan itu berasal dari benih. Dari benih yang ditanam, yang dia akan memunculkan akar. Setelah akar itu masuk cukup dalam untuk menopang. Jadi akar itu akan menopang tumbuhan tersebut. Ketika sudah cukup kuat, baru tumbuhan itu akan tumbuh menghasilkan batang dan dahan, ranting hingga akhirnya buah. Jadi diawali dari benih yang ditanam ini, hal yang pertama akan muncul adalah akar. Dan di sini kita akan belajar kenapa akar dan apa sih keterkaitannya dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-4, mungkin bisa ditampilkan, Markus 4 yang ayat ke-4. Oke. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi di ayat ke-4 ini, yang menabur benih tersebut tidak sengaja menaburkan benihnya itu ke jalan.
Yang akhirnya benih-benih tersebut dimakan burung. Seperti yang kita baca sebelumnya, hal itu digambarkan karena benih yang ditaburkan tersebut itu diambil oleh iblis. Jadi perumpamaan tentang benih ini adalah gambaran firman. Benih itu adalah firman. Jadi dalam kehidupan kita, awal dari segalanya adalah firman. Dalam artian, kalau kita ingin bertumbuh, berakar dengan kuat, hal yang kita butuhkan di awal adalah firman dalam kehidupan kita. Jadi benih itu adalah firman. Nah, lalu di ayat yang kelima dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat ke-6, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita lihat betapa pentingnya akar dalam tumbuhan. Betapa pentingnya akar dalam kehidupan kita. Dari firman yang mengakar di kehidupan kita. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Seperti yang digambarkan bahwa ketika firman itu tidak bisa memiliki akar, firman itu akan layu karena tidak berakar. Dan seperti yang dikatakan Yesus pada ayat yang ke-16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Wah. Jadi inilah yang dimaksud Yesus tentang akar yang tidak bisa bertumbuh. Dampak yang terjadi ketika firman itu tidak dapat mengakar dalam hati kita, di kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman yang sudah kita terima, ya, itu kita terima dengan penuh gembira. Kita terima dengan penuh gembira firman tersebut, tapi tidak mengakar dalam hati kita. Kalau dalam bahasa yang kita kenal, ya, yang penting tahu firman. Yang penting tahu. Kita dapat firman, kita diberkati, ya berarti kita diberkati. Udah, itu aja. Dan yang dimaksud Yesus di sini adalah ketika firman itu tidak mengakar dalam hati kita, dan kita diterpa kesengsaraan karena hasil dari firman yang telah kita dengar. Dalam berarti di sini bukan firman itu yang membuat kita sengsara, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena respon kita yang salah menyikapi firman tersebut, yang membuat kita merasa bahwa kitalah yang disengsarakan oleh firman itu. Jadi kekecewaan itu muncul karena kita merespon dengan respon yang keliru. Dan itu dampak dari firman yang tidak berakar dalam hati kita. Dan sebegitu pentingnya Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, bahwa kita harus benar-benar memiliki hati yang rela dan penuh
menerima firman Tuhan tanpa harus kita memikirkan apakah firman Tuhan itu baik untuk saya, apakah firman itu cocok untuk saya, apakah firman itu sesuai dengan yang saya alami pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima satu firman, percayalah bahwa firman itu ya dan amin dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwa keadaanku kayak gini, gak mungkin terjadi. Gak mungkin hal itu terjadi dalam kehidupanku. Gak mungkin aku ngalamin kebangkrutan, orang kerjaanku sedang fine-fine aja. Gak mungkin aku dapat berkat yang melimpah. Aku saat ini mengalami kesusahan seperti ini aja, Tuhan gak nolong aku. Inilah bentuk-bentuk di mana firman yang ditanamkan dalam kita itu tidak memiliki akar, Bapak Ibu Saudara. Jadi keterkaitan akar dalam pohon dalam kehidupan kita itu adalah pondasi kita, ya. Itu adalah pondasi awal kita untuk menopang kehidupan kita. Maka pentingnya firman Tuhan itu harus mengakar dulu dalam hati kita agar kita dapat menggunakan firman itu untuk menopang hidup kita. Kita dapat menggunakan firman itu untuk menghidupi firman dalam kehidupan kita. Karena ketika firman itu dapat menjadi pondasi yang kuat dan mengakar dengan baik, firman itu akan menjadi pondasi yang kuat, yang memampukan kita untuk bertumbuh, yang memampukan kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih lagi, dan pada sampai akhirnya nanti kita menjadi berkat dengan buah-buah yang kita hasilkan melalui firman yang kita hidupi. Jadi betapa pentingnya kita mengakarkan firman dalam hati kita, Bapak Saudara. Banyak kali dalam firman Tuhan, entah itu dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, ada pembahasan-pembahasan tentang akar. Seperti kita akan coba lihat di Roma 11 ayat 18. Roma 11 ayat 18 mau ditampilkan. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Sekali lagi saya baca, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Bapak Ibu perhatikan ya. Di Roma ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita nggak boleh bermegah dengan apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Kita mendapatkan firman dan kita merasa karena kita mendapat firman itu, kita sudah merasa hebat. Ketika kita sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa berkhotbah, kita merasa hebat. Kita merasa bahwa kitalah yang menjadi penopang akar. Tetapi Rasul Paulus menegaskan di Roma 11 ayat 18 ini, bahwa akarlah yang menopang kehidupan kita.
Jadi firman Tuhan yang mengakar dalam hati kita, yang mengakar dalam kehidupan kita, itu yang akan menopang kita. Nah, inilah keterkaitan antara akar pohon dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Saya punya gambaran pohon bambu, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita tahu, pohon bambu itu terkenal tinggi. Ya. Dalam proses pertumbuhan pohon bambu, dari tunas, dia akan mengakar dulu, jauh ke bawah tanah. Hingga sampai di titik bambu mampu untuk tumbuh ke atas, untuk menumbuhkan batangnya dia. Ketika dia merasa mampu, ketika dia merasa bahwa akar yang dia tumbuhkan itu sudah mampu menopang beban dari batang yang akan dia tumbuhkan setinggi mungkin. Dan seperti yang kita tahu, gambaran ini adalah membuktikan bahwa dalam kehidupan kita, ya, ketika kita mengakarkan firman itu sedalam mungkin dalam hati kita, kita mematrikan firman itu dalam kehidupan kita sedalam mungkin. Firman itu akan menanggung beban. Jadi ketika kita diterpa oleh badai kehidupan, kita punya pondasi yang kuat untuk menahan. Seperti yang kita tahu, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Tetapi semakin dalam akar yang tumbuh, semakin kuat pula pohon tersebut. Di Markus pasal yang keempat tadi dijelaskan bahwa ada benih-benih yang ditaburkan di beberapa lokasi. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang baik. Dan di situ adalah gambaran hati, di mana benih-benih yang tumbuh di lokasi-lokasi tersebut mengalami hasil pertumbuhan yang berbeda-beda. Termasuk yang di tanah berbatu, tanah berduri, di tumbuhan berduri, serta di tanah yang baik. Pada saat-saat ini mungkin kita merasa bahwa kenapa sih firman-firman yang masuk, ya, itu selalu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa sih firman-firman yang kita dengar pada saat-saat ini itu nggak pernah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Bapak Ibu Saudara, firman itu membangun. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tetapi yang perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang terjadi jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak semua apa yang kita inginkan ketika kita mendapatkan hal itu akan berakhir baik bagi kita. Karena jika Tuhan tidak memberikan kita pada saat itu, Tuhan tahu bahwa kita belum siap. Tuhan tahu bahwa kita belum memiliki akar pondasi yang cukup kuat untuk menahan terpaan badai,
terpaan, pencobaan yang akan menerpa kita ketika kita mendapatkan hal yang kita inginkan. Saya berikan contoh harta, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang dapat memegang dan mengelola harta dengan baik. Tidak semua orang mampu menjaga dan mengelola apa yang dia miliki dengan baik. Karena ketika kita belum siap untuk mendapatkan itu, hal itu akan menjadi sebuah kesia-siaan dalam hidup kita. Tapi kan kalau kita dapat harta yang melimpah, kita akan merasakan bahagia. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan karena harta itu tidak berlangsung selamanya, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat memiliki harta berlimpah, tetapi kalau kita tidak bijak menggunakannya, hal itu akan menghancurkan hidup kita. Banyak orang yang sakit karena tidak bisa mengelola pola makan mereka. Karena kita merasa kita memiliki kemampuan untuk membeli semua makanan yang ingin kita makan, yang membuat kita tidak bisa membatasi makanan yang kita konsumsi, yang membuat kita menumpuk dan menumpuk sumber penyakit yang pada nantinya akan menyerang tubuh kita. Contoh, kolesterol, diabetes. Ya. Dua hal ini itu sangat besar potensinya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu untuk mengelola harta mereka dengan baik. Itu contoh dalam pengelolaan apa yang kita konsumsi. Belum lagi ketika kita merasa kita dapat membeli segalanya, kita tidak memperkirakan apa yang kita beli. Kita berfoya-foya dengan berlebihan. Dan Bapak Ibu Saudara, hal-hal inilah yang Tuhan cegah. Hal-hal seperti inilah yang Tuhan tahan. Karena Tuhan tahu kita masih belum mampu. Kita masih belum memiliki pondasi yang cukup untuk menerima hal-hal tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara gak perlu khawatir kalau pada saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara merasa kurang. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan kembali. Kita renungkan kembali kenapa kita merasa kurang. Apakah kita merasa kurang karena Tuhan tidak memberi apa-apa kepada kita? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi kita berkat sesuai takaran yang Tuhan berikan, yang menurut Tuhan itu adalah takaran yang sempurna bagi kita pada saat ini. Jadi kalau pada saat ini engkau dikasih berkat 700, berarti kamu hanya mampu mengelola 700. Kalau saat ini kamu mendapatkan berkat puluhan juta, berarti Tuhan mampu mempercayakan padamu puluhan juta. Karena apa? Karena akar pondasi yang kita miliki dari firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang memampukan kita untuk menopang kita, untuk menahan kita dari badai cobaan dan godaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa pentingnya
berakar dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya konsep akar ini dalam pengertian kita, di mana kita yang harus tumbuh mengakar, kita harus berakar. Bukan yang kita buru-buru ingin tumbuh, aku ingin cepat tinggi, aku ingin cepat kaya, aku ingin cepat hebat. Tetapi tanpa pondasi yang kuat, kita tidak akan mampu bertahan. Karena semakin tinggi badai cobaan, angin yang menerpa kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Lalu kita sama-sama baca di Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sekali lagi saya baca, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 12 ayat 15 ini, seperti yang kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya. Itulah pentingnya kita harus belajar firman Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Dan lebih lagi. Itulah pentingnya kita menjadikan firman Tuhan menjadi fondasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di mana ketika kita jauh dari hal itu, ketika kita mulai menghindar dari firman Tuhan yang kita dengar dan panas di telinga kita, yang tidak ingin kita dengar, kita tolak firman itu, kita menjauh dari firman itu. Paulus berkata, agar jangan tumbuh akar pahit. Jadi di sini kita tahu bahwa ada akar yang menghasilkan kebaikan, yang dapat menjadikan berkat, dan dapat menjadi pondasi yang baik. Ada juga akar yang memiliki dampak yang buruk, yaitu apa? Kita menjauh dari kasih karunia Allah. Dengan kita menjauh dari kasih karunia Allah, celah-celah kita berbuat dosa itu semakin hebat, semakin besar peluang dosa yang akan kita lakukan ketika kita jauh dari kasih karunia Allah. Ketika kita jauh dari ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah resiko yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita tahu bahwa ada tahapan-tahapan di mana Allah dari dapat berkomunikasi secara langsung dengan manusia sampai di titik di mana Allah sendiri ditolak oleh manusia, oleh bangsa Israel. Yang membuat Allah akhirnya memutuskan untuk menggunakan perantara untuk berbicara dengan orang Israel. Dan sampai di titik orang Israel menolak dan ingin raja yang memimpin mereka. Mereka tidak ingin Allah yang memimpin mereka, tapi mereka menginginkan raja. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena
pada saat itu mereka belum memiliki akar yang kuat. Mereka belum memiliki keyakinan yang kuat. Mereka belum memiliki kepercayaan yang kuat pada Allah. Dan sampai saat ini ya, dari yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa akar yang dimaksud dalam kehidupan kita ini adalah iman. Benih itu firman, akar itu iman. Jadi semakin mengakar kuat iman kita, semakin kuat pula iman kita menopang kehidupan kita dari terpaan-terpaan angin yang kencang yang berusaha merobohkan kita. Dari cobaan-cobaan yang berusaha menjatuhkan kita. Iman inilah yang menopang kita dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam 4 hal dalam pohon, salah satunya adalah akar yang saat ini kita pelajari bersama-sama. Akar itu adalah iman. Segitu pentingnya iman dalam kehidupan kita, di mana kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus bisa membedakan di antara percaya dan menaruh kepercayaan. Karena kalau percaya itu hanya sekedar, tapi ketika kita menaruh kepercayaan sepenuhnya, itu kita benar-benar menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Kita betul-betul berserah kepada Tuhan dan kita betul-betul mempercayakan hidup kita untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan tuntun, untuk Tuhan arahkan kita kemana kita harus melangkah. Dan semakin kuat iman kita, semakin kuat pula kita menghadapi cobaan-cobaan yang berusaha menjatuhkan kita. Luar biasa pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti hal ini. Luar biasa pentingnya. Karena seperti yang kita tahu, di momen-momen seperti ini ya, semakin kencangnya era modernisasi, semakin kuatnya jangkauan informasi yang dapat diakses. Semakin mudah bagi orang-orang untuk mengakses informasi-informasi dari luar. Tetapi seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, semakin mudah pula orang-orang yang memberikan informasi-informasi yang menyesatkan pula. Yang terkamirkan, yang ngeblend terutama dengan firman Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus sebut orang-orang fasik. Itulah yang sering kita dengar sebagai orang-orang fasik. Orang-orang yang mempergunakan firman, orang-orang yang memperalat firman. Yang seperti kita baca tadi di Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Karena bukan kamu yang menopang akar, tapi akar yang menopang kamu. Orang fasik merasa bahwa firmanlah yang akan mereka jadikan keuntungan. Mereka pergunakan firman hanya untuk keuntungan mereka. Bukan mereka yang berusaha menumbuhkan iman. Tapi mereka merasa bahwa mereka berhasil membuat mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi iman, untuk melebihi iman kepada Tuhan.
Mereka merasa mampu. Tapi secara tidak sadar bahwa yang kita butuhkan dalam iman kita itu adalah menjadikan iman itu sebagai akar. Bukan sebagai batang, bukan sebagai dahan. Karena kalau kita menjadikan iman itu sebagai cabang, ya kita hanya menjadikan apa yang firman Tuhan diberikan kepada kita itu sebagai second choice, second opinion. Jadi pilihan kedua setelah keinginan kita. Dalam artian kita lebih mengutamakan apa yang kita inginkan dibandingkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa betapa pentingnya mengakarkan iman kita sangat dalam, sedalam mungkin dalam kehidupan kita. Untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan sekuat mungkin agar kita mampu bertahan dari jahatnya dunia kita pada saat ini. Itulah pentingnya wujud akar dalam pohon di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang telah sama-sama kami dengar dan kami belajar Tuhan. Betapa pentingnya akar dalam kehidupan kami. Dalam pentingnya kita mengakarkan iman dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui firman-firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semoga firman yang pada hari ini kami dengar di pagi hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dapat menjadi pondasi awal kami memulai hari pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.